sebuah masa yang jauh di ujung zaman purba, ketika bumi dipenuhi dengan manusia-manusia yang telah melupakan jalan Tuhan, ada seorang nabi pilihan yang berdiri teguh dalam iman. Dialah Nabi Nuh, yang bertahun-tahun menyeru umatnya agar kembali kepada jalan yang benar. Namun, hanya sedikit yang mendengar, dan di antara mereka ada keluarganya sendiri, Sam, Yafits, Ham, dan Kan'an. Ham, anak ketiga dari Nabi Nuh, hidup di tengah gelombang kezaliman manusia kala itu. Misteri kehidupannya terungkap dalam fragmen-fragmen peristiwa yang terus menjadi teka-teki hingga hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar, Ham dan kedua saudaranya, Sem dan Yafits, membantu sang ayah dengan penuh dedikasi. Suara palu yang menghantam kayu dan derit papan yang dipasang menjadi saksi bisu keimanan mereka. Namun, meski Ham ikut bekerja membangun bahtera, desas-desus di kalangan para ulama dan ahli sejarah menyebutkan bahwa hatinya mungkin dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Apakah benar banjir akan datang? Mengapa ia harus meninggalkan kehidupan lamanya untuk berlayar tanpa tujuan yang pasti? Meskipun demikian, Ham tetap berada di sisi ayahnya. Tidak seperti Kan'an, saudaranya yang menolak percaya dan memilih tenggelam dalam kesombongan kaum yang durhaka. Ketika banjir besar akhirnya datang, bumi memuntahkan airnya dari dalam. Sementara hujan lebat turun tak henti-henti dari langit. Bahtera Nabi Nuh melaju di atas gelombang yang tinggi, membawa segelintir manusia dan sepasang makhluk dari setiap jenis makhluk hidup. Di atas bahtera itu, Ham menyaksikan kehancuran dunia lamanya. Ia melihat bagaimana kota-kota yang dulu penuh hiruk-pikuk lenyap dalam pusaran air. Di matanya terpantul kesedihan, tetapi juga ketakutan. Ia tahu, kehidupan baru akan dimulai. Tetapi tak ada yang tahu seperti apa bentuk kehidupan itu. Misteri mulai menyelimuti Ham ketika ia sering kali termenung, memikirkan masa depan keturunannya. Dalam keheningan malam di atas bahtera, ia merenung. Apakah kehidupan yang akan datang akan lebih baik daripada yang telah mereka tinggalkan? Apakah ia dan saudara-saudaranya mampu membangun peradaban baru? Setelah banjir surut dan bahtera berhenti di atas gunung Judi, kehidupan baru dimulai. Nabi Nuh dan anak-anaknya mulai bercocok tanam, membangun rumah, dan memulai kehidupan yang sederhana. Ham dikenal sebagai sosok yang cerdas dan penuh energi. Namun, di antara saudara-saudaranya, ia memiliki kepribadian yang berbeda. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Ham memiliki pandangan yang sering bertentangan dengan Sam, saudaranya yang lebih tenang dan penuh kebijaksanaan. Sebagai seorang ayah, Nabi Nuh mendidik Ham dan saudara-saudaranya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga keturunan mereka agar tidak mengulangi kesalahan umat sebelumnya. Namun, disinilah awal dari misteri besar yang menyelimuti kehidupan Ham. Dalam beberapa tradisi, disebutkan bahwa Ham memiliki kecenderungan untuk mengikuti kehendaknya sendiri, berbeda dari arahan sang ayah. Benarkah demikian? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi Ham dianggap sebagai nenek moyang banyak bangsa yang kelak menyebar ke berbagai penjuru bumi. Dalam tradisi non-Islam, terutama dalam Alkitab, ada kisah yang menyebutkan bahwa Ham pernah melakukan kesalahan besar dengan tidak menghormati ayahnya, Nabi Nuh. Akibatnya, kutukan diberikan kepada keturunan Ham, terutama anaknya, Kan'an. Namun, dalam Islam, cerita ini tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak dianggap bagian dari wahyu. Justru, Ham tetap dihormati sebagai salah satu anak Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar dan ikut serta dalam membangun peradaban baru. Namun, misteri ini tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah agama dan mitologi. Apakah Ham benar-benar melakukan kesalahan besar? Atau adakah motif tersembunyi di balik kisah-kisah yang muncul dalam tradisi lain? Islam memilih untuk tidak banyak membahasnya, sehingga meninggalkan pertanyaan ini tanpa jawaban pasti. Ham adalah sosok yang penuh dengan teka-teki. Ia dikenang sebagai salah satu penyintas banjir besar, tetapi kehidupannya setelah itu tetap menjadi misteri. Banyak tradisi yang mengaitkan Ham dengan nenek moyang bangsa-bangsa tertentu, seperti bangsa Afrika atau bangsa Mesir kuno. Namun, Islam tidak memberikan penegasan tentang hal ini. Ham, seperti Sam dan Yafits, hanyalah seorang manusia biasa yang memulai kehidupan baru bersama ayahnya setelah bencana besar. Keturunannya menjadi bagian dari sejarah besar umat manusia, tetapi jalannya hidupnya penuh dengan spekulasi yang tak terjawab. Ham bin Nuh adalah pengingat bagi umat manusia bahwa kita semua berasal dari akar yang sama.
Kisah hidupnya yang diliputi misteri menjadi bahan refleksi tentang keimanan, hubungan keluarga, dan bagaimana manusia membentuk peradaban baru dari kehancuran total. Misteri itu tetap hidup, menyelimuti namanya di sepanjang zaman. Berikut adalah tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Ham bin Nuh. Pertama, Ham sebagai anak Nabi Nuh. Dalam keheningan malam yang tenang, di sebuah dunia yang masih hijau dan subur, hidup seorang nabi bernama Nuh, seorang lelaki yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umatnya menuju jalan yang lurus. Hari itu, di bawah langit yang penuh bintang, angin berhembus lembut menerpa tenda tempat tinggal keluarga Nabi Nuh. Suasana terasa damai, tetapi dalam hati sang nabi ada debar kebahagiaan yang membuncah. Sebab istrinya sedang berada di ambang melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi salah satu tokoh penting dalam kisah umat manusia. "Istriku, apakah kau baik-baik saja?" tanya Nuh dengan suara penuh perhatian, sambil menggenggam tangan istrinya yang mulai melemah karena rasa sakit. "Ya, suamiku, aku hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak ini lahir dengan selamat," jawab istrinya dengan nada lirih, tetapi penuh keimanan. Nabi Nuh menarik napas dalam-dalam, lalu menengadahkan tangannya ke langit, berdoa dalam hati, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau yang Maha Penyayang. Berikanlah kami kekuatan untuk menyambut anugerah-Mu ini. Jadikanlah anak kami seorang yang taat kepadamu dan penolong dalam menyebarkan kebaikan." Beberapa jam kemudian, tangisan pertama bayi terdengar menggema di dalam tenda. Wajah Nabi Nuh berseri-seri, matanya berbinar penuh rasa syukur. Ia mengambil bayi itu dari pelukan sang bidan, lalu mengumandangkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Subhanallah, lihatlah istriku, anak kita begitu indah," ujar Nabi Nuh sambil menatap wajah mungil bayi itu. Bayi itu tenang di pelukannya, matanya tertutup rapat seolah-olah sedang merasakan kedamaian dunia untuk pertama kalinya. Sang istri tersenyum lemah sambil menatap bayi itu dengan penuh kasih sayang. "Suamiku, nama apa yang akan kau berikan padanya?" tanyanya lembut. Nabi Nuh merenung sejenak lalu berkata, "Aku ingin memberinya nama Ham. Nama ini melambangkan kehidupan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan." Sang istri mengangguk, setuju dengan nama yang dipilih. "Ham, semoga ia tumbuh menjadi anak yang kuat, bijak, dan selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala," katanya dengan suara lembut, penuh harapan. Ham tumbuh dengan cepat. Di tahun-tahun pertamanya, ia dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh semangat. Nabi Nuh selalu mendampingi anak-anaknya, mengajarkan mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan, dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Ham, seperti halnya saudara-saudaranya, selalu mendengar petuah ayahnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Ayah, mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Ham kecil suatu hari ketika ia duduk di pangkuan Nabi Nuh. Nabi Nuh tersenyum lembut menatap mata anaknya yang berbinar. "Ham, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia telah memberikan kita kehidupan, makanan, dan keluarga. Segala sesuatu yang kau lihat di dunia ini berasal dari kasih sayang-Nya. Bersyukur adalah cara kita mengingat bahwa kita tidak pernah sendiri." Ham mengangguk-angguk, mencoba memahami kata-kata ayahnya. Meski masih kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan dan keingintahuan yang besar. "Kalau begitu, aku akan selalu bersyukur, ayah," ujar Ham sambil tersenyum lebar. Nabi Nuh membelai kepala anaknya dengan penuh kasih. "Itulah yang ayah harapkan darimu, anakku. Jadilah seseorang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang terjadi dalam hidupmu." Ketika Ham mulai beranjak dewasa, tanda-tanda zaman mulai berubah. Kaum di sekitar mereka semakin jauh dari kebenaran, tenggelam dalam kesesatan dan kezaliman. Nabi Nuh menyadari bahwa suatu hari nanti, ia dan keluarganya akan memikul tugas besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ham adalah salah satu sosok yang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari misi itu. Di suatu malam, Nabi Nuh memanggil Ham ke sampingnya. Mereka duduk di bawah langit yang penuh bintang, angin malam menghembuskan udara dingin yang menenangkan. "Ham, apakah kau tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita?" tanya Nabi Nuh dengan nada serius. Ham mengangguk pelan. "Aku melihat banyak orang tidak lagi mempedulikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah.
Mereka menyembah berhala dan berbuat kezaliman. Nabi Nuh menatap anaknya dengan bangga. Benar, Ham. Kau adalah anak yang cerdas. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perintah yang besar kepada kita. Kita harus bersiap menghadapi ujian itu dengan iman yang teguh. Ham menatap ayahnya dengan tekad yang mulai tumbuh dalam hatinya. Aku akan membantu ayah dengan segala yang aku miliki. Aku ingin menjadi bagian dari orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh tersenyum lebar dan memeluk Ham erat. Itulah yang ingin ayah dengar, anakku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntunmu di jalan yang benar. Kelahiran dan masa kecil Ham bin Nuh adalah awal dari sebuah perjalanan besar yang penuh misteri. Ia tumbuh di bawah asuhan seorang nabi yang bijaksana, diajarkan tentang iman, ketaatan, dan pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percakapan-percakapan kecilnya dengan ayahnya adalah cerminan dari tekad seorang anak yang kelak akan menjadi saksi peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, banjir besar yang mengubah dunia selamanya. Kedua, peristiwa banjir besar. Langit di atas mulai berubah menjadi kelabu. Awan-awan tebal menggulung perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di kejauhan, suara petir menggelegar, memecah keheningan. Dunia seolah sedang bersiap menghadapi peristiwa besar yang akan mengubah segalanya. Ham bin Nuh, salah satu anak Nabi Nuh, berdiri di samping bahtera yang megah. Kayu-kayunya kuat, dipahat dengan penuh kesabaran oleh tangan ayahnya, dibantu oleh dirinya sendiri dan kedua saudaranya, Sam dan Yafits. Ham mengusap keningnya yang basah oleh peluh. Ia menatap bahtera yang menjulang tinggi itu, lalu beralih menatap ayahnya yang sedang berdiri di depan, berbicara kepada kaum yang keras kepala. "Wahai kaumku," seru Nabi Nuh dengan suara lantang, menggema di antara mereka. "Segeralah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkan penyembahan berhala kalian. Banjir besar akan datang sebagai peringatan dan hukuman bagi kalian yang menolak kebenaran. Namun, seperti biasa, orang-orang hanya menertawakannya." Lihatlah Nuh itu, ia membangun kapal di atas daratan kering. Mana mungkin ada banjir sebesar itu? Ia sudah gila. Ejek salah satu dari mereka, diikuti tawa yang memecah udara. Ham menyaksikan semua itu dengan diam. Ia melangkah mendekati ayahnya, hatinya diliputi kebimbangan. "Ayah," mereka terus menolak, bahkan mengejekmu. "Tidakkah mereka akan berubah?" tanyanya dengan nada ragu. Nabi Nuh menoleh ke arah Ham. Matanya yang teduh menatap anaknya dengan penuh kasih. "Ham, tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan keraguan menyusup ke dalam hatimu." Ham mengangguk pelan. "Baik ayah, aku hanya berharap mereka mau mendengarmu, agar mereka selamat." Nabi Nuh tersenyum tipis, lalu menepuk bahu anaknya. "Yang selamat hanyalah mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ham. Kita harus bersiap untuk perintahnya." Tak lama setelah itu, tetes-tetes air hujan mulai turun dari langit. Awalnya kecil, lalu semakin deras. Dalam hitungan jam, hujan berubah menjadi badai besar. Langit gelap, petir menyambar, dan bumi mulai memuntahkan air dari dalam tanahnya. Sungai-sungai meluap, menenggelamkan desa-desa. Ham berdiri di tepi bahtera, memandang air yang terus naik dengan cepat. Di sekelilingnya, orang-orang mulai panik, berlarian mencari tempat berlindung. Sebagian memohon kepada Nabi Nuh agar mereka diizinkan masuk ke dalam bahtera, tetapi Nabi Nuh menggeleng. "Waktunya sudah terlambat," kata Nabi Nuh dengan suara berat. "Aku telah memperingatkan kalian selama bertahun-tahun, tetapi kalian menolak. Sekarang, hanya mereka yang beriman yang akan selamat." Ham membantu membawa hewan-hewan ke dalam bahtera, memastikan setiap pasangan masuk ke tempat yang telah disediakan. Ia melihat Sem dan Yafit sibuk memastikan kayu-kayu bahtera tetap kokoh saat air mulai menggenangi dasarnya. Namun, saat ia sedang bekerja, Ham melihat Kan'an, saudaranya yang menolak ikut bersama mereka. Kan'an berdiri di kejauhan, di atas bukit kecil, menatap bahtera dengan penuh rasa ragu. "Kan'an!" teriak Ham dengan suara keras, melawan suara badai. "Saudaraku, cepatlah ke sini. Naiklah ke dalam bahtera bersama kami. Ayah telah memperingatkan kita tentang ini." Kan'an menggeleng keras.
Aku tidak butuh bahtera itu, Ham. Aku akan mencari perlindungan di gunung yang tinggi. Gunung itu akan menyelamatkanku dari air bah ini. Balasnya dengan nada penuh kesombongan. Ham berlari mendekati ayahnya yang berdiri di pintu bahtera, menyaksikan percakapan itu. Ayah, tolonglah Kan'an. Dia saudara kita. Bujuklah dia sekali lagi, pinta Ham dengan nada putus asa. Nabi Nuh menggeleng, air matanya mengalir. Ham, Kan'an telah memilih jalannya sendiri. Ia bukan lagi bagian dari keluargaku karena ia menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mereka yang beriman adalah keluargaku yang sejati. Ham terdiam, hatinya berat menerima kenyataan itu. Ia menoleh ke arah Kan'an untuk terakhir kalinya, tetapi air bah datang dengan begitu cepat. Kan'an dan orang-orang yang bersamanya tersapu oleh gelombang besar, hilang di telan lautan. Bahtera itu mulai bergerak, diombang-ambingkan oleh gelombang yang tinggi. Di dalamnya, Ham duduk bersandar di dinding kayu, kelelahan setelah semua yang terjadi. Ia memejamkan matanya, mengingat saat-saat terakhir ketika ia melihat Kan'an. Rasa bersalah dan duka menyelimuti hatinya. Sam mendekati Ham, duduk di sampingnya. Ham, jangan menyalahkan dirimu. Kan'an membuat pilihannya sendiri. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Ham membuka matanya, menatap saudaranya. Aku hanya berharap aku bisa melakukan lebih, Sam. Dia saudaraku, tetapi aku tidak bisa menyelamatkannya. Sam tersenyum tipis. Ayah selalu berkata, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kau tidak bersalah, Ham. Bersyukurlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan kita dan memberi kita kesempatan untuk memulai kembali. Ham mengangguk perlahan. Ia tahu saudaranya benar, tetapi rasa duka itu masih tetap ada di hatinya. Setelah berbulan-bulan terapung di atas lautan yang tak berujung, akhirnya bahtera itu berhenti di atas gunung Judi. Langit cerah dan bumi mulai mengering. Ham keluar dari bahtera bersama ayah dan saudara-saudaranya. Di depan mereka terbentang dunia yang baru, sunyi dan kosong, menanti untuk diisi kembali oleh kehidupan. Ham menatap ke kejauhan, merasakan angin yang bertiup lembut di wajahnya. Ayah, apakah kita benar-benar harus memulai semuanya dari awal? Tanyanya dengan nada lirih. Nabi Nuh mengangguk sambil menepuk bahu Ham. Benar, Ham, inilah takdir kita. Kita adalah penjaga dunia yang baru ini. Jadilah kuat dan jangan lupakan pelajaran dari masa lalu. Jadikanlah dunia ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Ham menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Aku akan berusaha, ayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita. Dan begitu, Ham bin Nuh memulai perjalanan barunya, menjadi salah satu tokoh penting yang membangun peradaban umat manusia setelah banjir besar. Ketiga, keturunan Ham. Pagi itu, di kaki Gunung Judi, angin berhembus sejuk membawa aroma tanah yang masih basah setelah air bah besar surut. Ham bin Nuh berdiri di dekat sebuah ladang kecil yang baru dibuka. Ia memandang ke kejauhan, di mana dunia yang kosong terbentang luas, menanti untuk diisi oleh kehidupan baru. Bersamanya ada istrinya, anak-anaknya yang mulai tumbuh besar, dan ayahnya, Nabi Nuh, yang memimpin keluarga itu dengan penuh kebijaksanaan. Ham menghela napas panjang, menatap anak-anaknya yang sedang bermain di rerumputan. Ayah, ujar Ham suatu hari saat ia duduk di samping Nabi Nuh. Kita telah selamat dari banjir besar, tetapi aku khawatir. Bagaimana dengan keturunan kita? Apakah mereka akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengulangi kesalahan kaum sebelumnya? Nabi Nuh menatap Ham dengan mata yang tenang, namun penuh makna. Ham, ingatlah satu hal, ujarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesempatan kedua. Tugas kita adalah mendidik keturunan kita agar tetap berada di jalannya. Hasilnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan keraguan menguasai hatimu. Ham mengangguk, menyerap setiap kata dari ayahnya. Aku akan berusaha, ayah. Aku akan memastikan anak-anakku dan keturunanku selalu mengingat kisah ini. Mereka harus tahu bahwa dunia ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ham memiliki beberapa anak yang kelak menjadi nenek moyang bangsa-bangsa besar di dunia. Tradisi menyebutkan bahwa anak-anak Ham adalah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan.
Mereka masing-masing membawa karakteristik dan peran mereka sendiri dalam membentuk peradaban baru. Di suatu malam, saat keluarga Ham berkumpul di sekitar api unggun, Ham mulai bercerita kepada anak-anaknya tentang banjir besar yang pernah melanda dunia. "Anak-anakku," ujar Ham dengan nada lembut, tetapi penuh wibawa. "Dahulu, dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih memilih menyembah berhala dan mengikuti hawa nafsu mereka. Ayah kalian, kakek kalian, Nabi Nuh, telah memperingatkan mereka selama bertahun-tahun, tetapi mereka menolak mendengar. Hingga akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan banjir besar sebagai hukuman." Anak-anak Ham mendengarkan dengan saksama. Mata mereka berbinar oleh api unggun yang menyala di depan mereka. Salah satu anaknya, Kush, bertanya, "Ayah, apakah kita akan menjadi satu-satunya manusia di dunia ini selamanya?" Ham tersenyum dan menggeleng. "Tidak, Kush. Kalian anak-anakku akan menjadi cikal bakal bangsa-bangsa yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita tugas besar untuk memenuhi bumi ini, membangunnya dengan kebaikan, dan menjaga hubungan kita dengannya. Kalian memiliki tanggung jawab besar, dan aku berharap kalian tidak melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu." Kanaan, anak Ham yang paling muda, mengangkat tangannya. "Ayah, apakah kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanyanya polos. Ham memandang anak bungsunya dengan lembut. "Kanaan, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti merasa cemas atau gelisah. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menghormatinya, menaati perintahnya, dan menjauhi larangannya." Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa takut itu akan berubah menjadi dorongan untuk selalu berada di jalan yang benar. Seiring waktu, anak-anak Ham tumbuh dewasa dan mulai menyebar ke berbagai wilayah untuk mencari tanah baru. Kush, putra tertua, membawa keluarganya ke daerah selatan yang subur, tempat di mana kelak peradaban besar di Afrika bermula. Misraim, putra lainnya, menetap di wilayah yang dikenal sebagai Mesir, membangun negeri yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di suatu pagi, sebelum mereka berpisah, Ham mengumpulkan semua anak-anaknya. Ia berdiri di tengah mereka dengan wajah penuh harapan, sementara angin pagi bertiup lembut. "Anak-anakku, dengarkan aku baik-baik," katanya. Suaranya terdengar tegas namun penuh kasih. "Kalian akan pergi ke tempat-tempat yang jauh, membangun kehidupan baru, dan menjadi nenek moyang dari banyak bangsa. Tetapi ingatlah satu hal, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah melupakan kisah air bah yang membawa kita ke sini. Jika kalian dan keturunan kalian tetap berada di jalannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi kalian dengan kehidupan yang penuh kebaikan." Kush mengangguk penuh semangat. "Kami akan selalu mengingat kata-katamu, Ayah. Kami akan berusaha menjadi bangsa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Misraim menambahkan, "Kami akan menjaga ajaran kakek kami, Nabi Nuh, agar kisah ini tidak pernah dilupakan oleh keturunan kami." Ham tersenyum bangga melihat tekad anak-anaknya. "Pergilah, anak-anakku, bawalah kebaikan kemanapun kalian pergi. Dunia ini luas, dan tugas kalian adalah mengisinya dengan kebaikan dan keadilan." Namun, tidak semua keturunan Ham memilih jalan yang benar. Kanaan, yang sejak kecil menunjukkan sifat keras kepala, memilih jalannya sendiri. Ia pindah ke sebuah lembah yang subur, tetapi bersama keturunannya, ia mulai melupakan ajaran ayah dan kakeknya. Mereka membangun kota-kota besar, tetapi kebanyakan dari mereka kembali kepada kesesatan, meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup dalam kemewahan yang melalaikan. Berita ini sampai ke telinga Ham di hari tuanya. Ia hanya bisa menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Aku sudah melakukan yang terbaik, Ayah," katanya kepada Nabi Nuh suatu hari. "Tetapi aku tidak bisa mengendalikan semuanya. Kanaan dan keturunannya memilih jalan yang salah." Nabi Nuh memegang bahu Ham dengan lembut. "Ham, tugas kita hanya menyampaikan. Setiap manusia akan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Jangan biarkan kesalahan mereka membebanimu. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keturunan lainnya tetap berada di jalannya." Keturunan Ham bin Nuh terus menyebar ke seluruh dunia, membentuk bangsa-bangsa besar yang memainkan peran penting dalam sejarah umat manusia.
Dari Kush lahir bangsa-bangsa di Afrika, dari Misraim lahir peradaban Mesir yang megah, dari Put muncul bangsa-bangsa di sekitar Laut Mediterania, dan dari Kanaan lahir kelompok-kelompok yang membangun kota-kota besar, meski sebagian dari mereka kemudian melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik semuanya, kisah Ham bin Nuh tetap menjadi pengingat tentang tanggung jawab besar manusia untuk menjaga bumi dan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah saksi dari awal peradaban baru, seorang ayah yang berusaha sekuat tenaga memastikan anak-anaknya menjadi penjaga dunia yang lebih baik. Keempat, kontroversi kutukan Ham dalam tradisi non-Islam. Langit cerah menghiasi malam itu. Di sebuah tempat yang tenang setelah banjir besar, keluarga Nabi Nuh mulai menjalani kehidupan baru. Tanah yang subur terbentang luas di sekitar mereka, memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik. Bahtera yang telah menyelamatkan mereka kini terdiam di puncak Gunung Judi, menjadi saksi bisu dari sebuah kisah yang mengubah dunia. Ham, seperti biasanya, sibuk membantu ayahnya di ladang. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh semangat, tetapi di balik semua itu, sifatnya yang ceroboh dan sedikit keras kepala kadang membuat saudara-saudaranya, Sam dan Yafits, menghela napas panjang. Namun, di suatu hari yang kelam, sebuah peristiwa terjadi, meninggalkan cerita yang penuh kontroversi di masa depan. Sore itu, angin berhembus lembut. Nabi Nuh telah kembali dari ladang dan masuk ke tendanya untuk beristirahat. Setelah seharian bekerja, ia merasa lelah dan memilih untuk tidur sejenak. Di saat itu, ia melakukan sesuatu yang sangat manusiawi. Tanpa sadar, ia tertidur dalam keadaan sebagian tubuhnya terbuka. Ham yang kebetulan melintas di sekitar tenda ayahnya melihat pemandangan itu. Ia berhenti, lalu tertawa kecil. "Lihatlah, ayah kita, sang nabi besar, tapi sekarang tidur seperti manusia biasa," gumam Ham sambil tersenyum miring. Alih-alih menutup tubuh ayahnya atau memanggil saudara-saudaranya untuk membantu, Ham pergi dan dengan nada bercanda menceritakan hal itu kepada Sam dan Yafits. "Hei Sam, Yafits, kalian tidak percaya apa yang kulihat tadi. Ayah kita sedang tidur di tenda, tapi tubuhnya terbuka. Bukankah itu lucu?" ujar Ham, masih dengan nada mengejek. Sam dan Yafits saling berpandangan, wajah mereka menunjukkan ketidaksetujuan. Sam segera berdiri dan berkata dengan tegas, "Ham, bagaimana mungkin kau memperlakukan ayah seperti itu? Ayah adalah nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menghormatinya, bukan menertawakannya." Yafits mengangguk setuju. "Ayo Sam, kita harus menutup tubuh ayah dengan hormat. Ini bukan hal yang pantas untuk ditertawakan." Dengan segera, Sam dan Yafits mengambil selembar kain. Mereka berjalan mundur ke arah tenda ayah mereka, memastikan bahwa mereka tidak melihat langsung tubuhnya yang terbuka. Dengan penuh rasa hormat, mereka menutupi tubuh Nabi Nuh dan memastikan beliau tetap nyaman dalam tidurnya. Ham, yang melihat tindakan kedua saudaranya, hanya mengangkat bahunya dan pergi tanpa berkata apa-apa. Ketika pagi tiba, Nabi Nuh keluar dari tendanya. Wajahnya penuh wibawa seperti biasanya, tetapi kali ini ada ketegasan yang berbeda dalam matanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepadanya apa yang terjadi di malam sebelumnya. Ia memanggil ketiga anaknya untuk berkumpul. Suasana menjadi hening ketika Nabi Nuh berdiri di hadapan mereka. "Sam, Yafits, dan Ham, mendekatlah," ujarnya dengan nada yang dalam. "Aku ingin tahu apa yang terjadi kemarin malam. Siapa di antara kalian yang melihat aku dalam keadaan tidak pantas itu?" Sam dan Yafits menundukkan kepala, sementara Ham berdiri diam dengan wajah tak acuh. Nabi Nuh menatap Ham dengan tajam. "Ham, aku mendengar bahwa kau melihatku dan memilih untuk menertawakanku. Benarkah itu?" tanya Nabi Nuh dengan nada yang tegas. Ham tidak segera menjawab. Setelah beberapa saat, ia mengangkat bahunya dan berkata, "Aku tidak bermaksud jahat, ayah. Aku hanya menganggapnya lucu. Lagi pula, aku memberitahu Sam dan Yafits agar mereka bisa membantu." Sam, yang tidak tahan mendengar itu, angkat bicara. "Ham, itu bukan cara kita memperlakukan ayah kita. Jika kau benar-benar ingin membantu, kau seharusnya menutupi tubuh ayah sendiri, bukan menertawakannya." Nabi Nuh menghela napas panjang, lalu menatap Ham dengan rasa kecewa. "Ham,
aku adalah ayahmu. Tetapi lebih dari itu, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tidak hanya telah meremehkanku sebagai ayahmu, tetapi juga meremehkan kehormatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku. Tindakanmu ini menunjukkan kurangnya rasa hormatmu. Nabi Nuh kemudian mengangkat tangannya, memberikan keputusan yang akan menjadi kontroversi besar dalam tradisi non-Islam. Ham, akibat dari perbuatanmu ini, keturunanmu akan menanggung akibatnya. Kanaan, anakmu, akan menjadi hamba bagi saudara-saudaranya. Ia akan menjadi simbol dari apa yang terjadi jika seseorang tidak menghormati keluarganya dan melupakan adab kepada orang tua. Ham terdiam, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ayah, mengapa keturunanku yang harus menanggung ini? Bukankah aku yang melakukan kesalahan? Nabi Nuh menjawab dengan nada yang berat. Karena tindakan seorang ayah akan memengaruhi nasib anak-anaknya. Ini adalah pengingat bagi semua orang tua bahwa tanggung jawab kita besar terhadap generasi berikutnya. Keturunanmu, jika mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menghadapi ujian berat di dunia ini. Peristiwa ini, seperti yang disebutkan dalam tradisi Yahudi dan Kristen, seringkali menjadi bahan diskusi dan kontroversi. Sebagian percaya bahwa kutukan tersebut menjadi dasar bagi hubungan sosial dan perbedaan status di antara keturunan manusia. Namun, dalam Islam, kisah ini tidak memiliki dasar yang jelas. Al-Quran tidak pernah menyebutkan adanya kutukan untuk Ham atau Kanaan. Sebaliknya, Islam menekankan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menegaskan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Quran Surat Al-An'am ayat 164. Oleh karena itu, kisah kutukan Ham tidak diakui dalam tradisi Islam dan dianggap tidak relevan. Namun, dalam tradisi non-Islam, kisah ini terus menjadi perdebatan. Banyak yang mempertanyakan keadilan dari kutukan tersebut, sementara yang lain menganggapnya sebagai metafora tentang pentingnya menghormati keluarga dan orang tua. Terlepas dari kebenaran kisah ini, ada pelajaran besar yang dapat dipetik. Rasa hormat kepada orang tua adalah bagian penting dari adab manusia. Nabi Nuh mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa kehormatan kepada orang tua bukan hanya tentang hubungan keluarga, tetapi juga tentang menghormati amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada mereka. Ham bin Nuh, meskipun diceritakan dalam berbagai tradisi dengan cara yang berbeda, tetap menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah manusia. Kisahnya menjadi pengingat bahwa tindakan kecil dapat memiliki dampak besar, baik untuk diri sendiri maupun untuk generasi mendatang. Kelima, wafatnya Ham bin Nuh. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya yang keemasan membungkus lembah tempat Ham bin Nuh tinggal bersama keturunannya. Waktu telah berlalu begitu lama sejak peristiwa banjir besar yang mengubah dunia. Ham kini bukan lagi seorang pemuda penuh semangat seperti dahulu. Rambutnya memutih, tubuhnya mulai melemah, tetapi matanya masih menyimpan sisa-sisa cahaya seorang lelaki yang pernah menjadi saksi peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia. Ham duduk di bawah pohon besar di tepi ladangnya. Ia memandang tanah yang subur di hadapannya, tanah yang telah ia dan keluarganya garap sejak air surut. Di sekelilingnya, anak-anak dan cucu-cucunya bermain, tawa mereka memenuhi udara sore yang damai. Namun, di balik senyuman lembutnya, Ham menyadari bahwa waktunya di dunia ini sudah tidak lama lagi. Di malam yang tenang, Ham memanggil semua anak-anaknya ke dalam rumahnya yang sederhana. Lampu minyak menerangi ruangan itu dengan sinar hangat. Kush, Misraim, Put, dan Kanaan, yang dalam versi ini belum ditinggalkan oleh ayahnya, duduk melingkar di sekeliling Ham, sementara cucu-cucunya berjongkok di lantai, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ham berbicara dengan suara yang tenang, tetapi penuh makna. Anak-anakku, hari-hari terakhirku telah tiba. Aku dapat merasakannya. Sebelum aku pergi, aku ingin kalian mendengar apa yang ada di hatiku. Kush, anak sulung Ham, memandang ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah, jangan katakan itu. Kami masih membutuhkanmu. Siapa lagi yang akan membimbing kami? Ham tersenyum lembut. Kush, ingatlah bahwa setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita di dunia hanyalah menjalani hidup sebaik-baiknya
dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya. Aku telah melakukan bagianku, dan sekarang giliran kalian untuk meneruskan apa yang telah kita mulai." Misraim, anak keduanya, menyela dengan suara penuh haru. "Ayah, apa yang harus kami lakukan setelah kau tiada? Bagaimana kami memastikan bahwa kami tidak mengulangi kesalahan umat sebelum kita?" Ham menatap Misraim dengan penuh kasih. "Anakku, jadilah pemimpin yang adil. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keputusan yang kau buat. Jangan pernah biarkan kesombongan atau keinginan duniawi menguasai hatimu. Ajaklah keturunanmu untuk selalu bersyukur atas anugerah yang telah diberikan kepada kita." Put, yang dikenal sebagai anak yang paling bijak di antara mereka, bertanya, "Ayah, apa pesan terakhirmu untuk kami semua? Pesan yang harus kami ingat selamanya." Ham menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam, "Pesanku adalah ini, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara." Kisah air bah yang kita alami adalah pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segalanya. Jika kalian tetap berpegang pada iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi kalian dan keturunan kalian. Anak-anak Ham mengangguk dengan penuh kesungguhan. Suasana hening, hanya suara angin malam yang terdengar di luar rumah. Di malam itu, setelah percakapan panjang dengan anak-anaknya, Ham berbaring di tempat tidurnya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi hatinya tenang. Ia teringat kembali perjalanan panjang hidupnya. Dari masa kecilnya bersama Nabi Nuh, peristiwa banjir besar, hingga hari-hari penuh perjuangan membangun peradaban baru. Kush masuk ke kamar ayahnya, duduk di sampingnya. "Ayah, apakah kau merasa takut?" tanya Kush dengan nada pelan. Ham membuka matanya dan tersenyum. "Tidak, anakku. Mengapa aku harus takut? Aku hanya merasa rindu. Rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluargaku yang telah mendahuluiku. Ini adalah perjalanan yang harus dilalui setiap manusia." Kush menggenggam tangan ayahnya dengan erat. "Kami tidak akan melupakan ajaranmu, ayah. Kami akan menjaga warisan yang kau tinggalkan." Ham memejamkan matanya sejenak, mengangguk pelan. "Itulah yang aku harapkan darimu, anakku. Jangan pernah lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita dalam suka maupun duka." Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, Ham menghembuskan napas terakhirnya. Wajahnya terlihat damai, seolah-olah ia tertidur dengan tenang. Anak-anaknya berkumpul di sekelilingnya. Tangis mereka memenuhi udara pagi itu. Kush, sebagai anak sulung, berdiri dan berbicara kepada saudara-saudaranya, "Kita telah kehilangan ayah kita, tetapi semangat dan ajarannya akan selalu hidup dalam diri kita. Mari kita lanjutkan apa yang telah ia mulai, dan pastikan bahwa keturunan kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Misraim menambahkan dengan nada penuh keyakinan, "Ayah telah memberikan kita semua yang kita butuhkan untuk menjalani hidup ini. Sekarang tugas kita adalah memastikan bahwa kisahnya tidak pernah dilupakan." Mereka menguburkan Ham di dekat pohon besar yang biasa ia gunakan untuk berteduh. Tempat itu menjadi saksi perjalanan hidup seorang lelaki yang telah melewati berbagai ujian, menjadi saksi dari sejarah besar umat manusia. Ham bin Nuh meninggalkan keturunan yang menyebar ke berbagai penjuru dunia. Dari mereka lahir bangsa-bangsa yang membentuk peradaban besar. Meski dalam tradisi yang berbeda, namanya sering dikaitkan dengan berbagai kontroversi. Dalam setiap kisahnya tersimpan pelajaran tentang pentingnya iman, tanggung jawab, dan hubungan antara manusia dan Tuhan. Ham mungkin telah pergi, tetapi jejaknya tetap hidup di dunia yang pernah ia bantu bangun bersama keluarganya. Ia adalah salah satu sosok yang membawa harapan baru bagi umat manusia setelah sebuah bencana besar.